Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Nah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Yunita. Kali ini kita akan membahas tentang operasi pada bentuk aljabar. Namun sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, untuk operasi pada bentuk aljabar, kita akan pelajari 4 hal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian. Yang ketiga, pembagian. Dan yang keempat, perpangkatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, yaitu yang pertama, untuk penjumlahan itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis ya, dengan cara menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta tanpa merubah variabel. Sebagai contoh, 5AB ditambah 3AB ditambah 2AB. Di sini dapat kita lihat sukunya itu memiliki variabel yang sama atau disebut sebagai suku sejenis, yaitu variabelnya sama-sama AB. Sedangkan koefisiennya masing-masing ada 5, 3, dan 2. Maka cara menyelesaikannya, koefisiennya itu dapat kita jadikan satu seperti ini. Sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 2 dalam kurung AB sama dengan 10AB. Sedangkan untuk pengurangan sama dengan penjumlahan, artinya harus dilakukan hanya pada suku-suku yang sejenis. Nah, kalau untuk pengurangan, caranya juga mengurangkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta tanpa merubah variabel ya. Contohnya 6AB dikurang 3AB, di sini variabelnya sama-sama AB. Sedangkan koefisiennya yaitu 6 dan negatif 3. Maka koefisiennya bisa langsung kita kurangkan. 6 dikurangi 3 dalam kurung AB, maka sama dengan 3AB. Kemudian perkalian bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Nah, pada perkalian aljabar pangkat variabel akan ditambahkan. Contoh, 4 dalam kurung X tambah Y. Itu maksudnya 4 dikali dengan X ditambah Y ya. Nah, cara yang pertama yaitu 4 kita kalikan dengan X terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan Y. Maka hasilnya 4X ditambah 4Y. Kemudian 2X dikali dengan X ditambah Y. Maka caranya 2X-nya kita kalikan X terlebih dahulu. Kemudian ditambah dengan 2X, kemudian dikalikan dengan Y. Maka hasilnya karena 2 dikali X dan dikali X lagi, berarti X-nya kan ada 2. Berarti X-nya itu pangkat 2. Karena X yang pertama pangkat 1 dan X yang kedua pangkat 1, nah kedua pangkatnya dijumlahkan. Maka menjadi 2X kuadrat atau 2X pangkat 2. Ditambah dengan 2X dikali Y menjadi 2XY. Contoh selanjutnya, X ditambah Y dalam kurung dikalikan dengan 2X ditambah Y dalam kurung. Maka cara yang pertama, kita lihat dulu variabel X yang pertama. Kita kalikan ke faktor yang kedua, yaitu X dikali dengan 2X, kemudian ditambah dengan X dikali dengan Y. Nah, sesudah itu kita lihat untuk variabel yang kedua, yaitu Y. Maka Y dikali dengan 2X, kemudian ditambah dengan Y dikali Y. X dikali 2X menjadi 2X kuadrat, X dikali Y menjadi XY, Y dikali 2X adalah 2XY, ditambah dengan Y dikali Y adalah Y kuadrat. Maka hasilnya, kalau tadi 2X kuadrat ditambah, nah 3XY ini berasal dari XY yang pertama kan variabelnya itu XY pangkatnya 1, kemudian koefisiennya 1, ditambah dengan 2XY. Nah, XY yang kedua itu koefisiennya 2. Maka koefisiennya yang 1 ditambah 2 adalah 3XY karena dia sejenis ya. Kemudian ditambah dengan Y kuadrat. Selanjutnya, X dikurangi Y dalam kurung dikalikan dengan 2X ditambah Y dikurangi Z.
Maka pertama kali kita kalikan dulu. X dikalikan dengan 2X, kemudian ditambah dengan X dikalikan dengan Y, kemudian dikurang dengan X dikalikan dengan Z. Atau X ditambah negatif Z gitu maksudnya ya. Selanjutnya, yang kurang Y kita kalikan juga ke faktor yang kedua tadi. Negatif Y dikali 2X ditambah dengan negatif Y dikali Y ditambah dengan negatif Y dikali negatif Z. Maka hasilnya X dikali 2X adalah 2X kuadrat, X dikali Y adalah XY, X dikali negatif Z adalah negatif XZ, ditambah dengan negatif Y dikali 2X menjadi negatif 2XY, ditambah dengan negatif Y dikali Y menjadi negatif Y kuadrat, ditambah dengan negatif Y dikali negatif Z menjadi positif YZ. Nah, sedangkan untuk pembagian bentuk aljabar, dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Nah, ingat, pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangkan. Kalau tadi pada perkalian, pangkatnya dijumlah. Nah, kalau pada pembagian, pangkat variabelnya dikurangkan. Sedangkan untuk pembagian lebih dari satu suku, maka dapat menggunakan cara bersusun. Contohnya, 8A pangkat 2 atau 8A kuadrat B dibagi 4AB, boleh kita jadikan dalam bentuk pecahan atau per ya. Maka 8A kuadrat B per 4AB. Nah, di sini kan jelas koefisiennya adalah 8 dan 4, maka boleh kita bagikan langsung. 8 dibagi 4, maka A-nya pangkat 2, sedangkan yang keduanya itu pangkatnya 1 A-nya. Maka pada pembagian ingat ya, pangkat variabelnya dikurang. Maka A-nya pangkat 2-nya itu dikurang dengan pangkat 1 dikali B yang pertama pangkatnya 1, B yang kedua juga pangkat 1 dikurangkan ya. Maka hasilnya 8 dibagi 4 itu adalah 2. Kemudian A, 2 kurangi 1 pangkatnya itu A pangkat 2 kurangi 1 kan menjadi A pangkat 1. Atau A saja boleh ya. Kemudian B pangkat 1 kurangi 1 itu kan 0. Maka B pangkat 0 itu ingat, B pangkat 0 itu adalah 1. Maka tinggallah 2A dikali 1, hasilnya 2A. Selanjutnya 6X pangkat 3 Y pangkat 2 Z dibagi 3X Y pangkat 3 Z pangkat 2. Maka sama dengan boleh diubah dalam bentuk per ya atau pecahan, yaitu 6X pangkat 3 Y pangkat 2 Z per 3X Y pangkat 3 Z pangkat 2. Maka koefisiennya di sini adalah 6 dan 3. Maka 6 dibagi 3, X yang pertama pangkatnya 3, X yang kedua pangkatnya 1, maka 3 kurangi 1. Kemudian koefisien Y itu kan 1, maka 1 dibagi 1. Kemudian pangkatnya Y itu yang pertama 2, pangkatnya yang kedua adalah 3, maka 2 kurangi 3. Kali dengan koefisiennya si Z juga 1 ya. Z yang kedua juga koefisien 1, maka 1 bagi 1. Kemudian Z-nya itu sendiri pangkat yang pertama adalah 1, pangkat yang kedua adalah 2, maka 1 dikurangi 2. Sehingga hasilnya 6 dibagi 3 itu adalah 2. Nah, X pangkat 3 kurangi 1 menjadi X pangkat 2. Kemudian tadi 1 bagi 1, 1 ya. Y-nya itu 2, pangkat 2 kurangi 3 adalah pangkat negatif 1. Dikali dengan Z tadi koefisiennya 1 dibagi 1 adalah 1. Kemudian pangkatnya Z itu yang pertama 1 dikurangi 2 menjadi negatif 1. Atau boleh dituliskan hasilnya adalah 2X pangkat 2 dikali Y pangkat negatif 1 dikali Z pangkat negatif 1. Nah, yang terakhir adalah perpangkatan bentuk aljabar. Kita harus ingat ya, pada operasi bilangan bulat kemarin itu, operasi perpangkatan itu diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A berlaku sebagai berikut, yaitu P pangkat N itu sama saja dengan P dikali P sebanyak N faktor. Misalnya 2P pangkat 2, maka sama saja dengan 2P-nya itu ada 2 kali, yaitu 2P dikali 2P sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4, P kali P, P-nya pangkat 2 ya. Karena kan P-nya pangkat 1 dikali P pangkat 1 berarti P
P-nya itu pangkatnya 1 tambah 1 jadi 2. Maka 2P kuadrat itu adalah 4P pangkat 2. Nah, kemudian pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Misalkan kita akan menentukan pola koefisien pada penjabaran bentuk aljabar suku 2 atau A tambah B pangkat N dengan N bilangan asli. Maka caranya seperti ini. Misalnya A tambah B itu pangkat 1, maka sama saja dengan A tambah B atau koefisiennya 1, 1. A tambah B pangkat 2 itu sama saja dengan A tambah B nya ada 2 kali ya, maka A tambah B dikali A tambah B. Nah, caranya yang pertama A dikali A kuadrat, ditambah A kali B adalah AB, kemudian ditambah yang kedua B kali A, B atau BA boleh, ditambah dengan B kali B yaitu B kuadrat. Sehingga di sini A kuadrat ditambah AB ditambah AB kan ada 2 kali nih, 2AB ditambah B kuadrat. Nah, koefisiennya itu masing-masing A kuadrat koefisiennya 1, 2AB itu koefisiennya berarti 2, B kuadrat itu koefisiennya 1. Nah, ini contoh satu lagi. Apabila ada A tambah B pangkat 3, itu berarti A tambah B nya ada 3 kali ya, A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B. Ataupun boleh kita buatkan seperti ini, A tambah B dikali A tambah B pangkat 2. Nah, sehubungan A tambah B pangkat 2 sudah ada hasilnya di contoh sebelumnya tadi, maka boleh kita kalikan langsung ya, A tambah B dikali dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka kita kalikan A yang pertama dengan faktor yang kedua, yaitu si A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya, yaitu A kali A pangkat 2, maka A pangkat 3. A dikali 2AB menjadi 2A pangkat 2, B-nya pangkat 1. Ditambah A dikali B kuadrat. Nah, sekarang yang B kita kalikan ke faktor yang kedua. Maka B dikali A adalah A kuadrat B tambah B kali 2AB menjadi 2A B-nya pangkat 2 ditambah dengan B dikali B pangkat 2 menjadi B pangkat 3. Nah, di sini kan ada faktor yang sejenis, ada suku yang sejenis ya, yaitu A pangkat 3 ditambah dengan A kuadrat B, kan ada berapa ini A kuadrat B? Ada A kuadrat B koefisiennya 2 dan ada A kuadrat B koefisien 1, maka dijumlahkan. Nah, hasilnya 3A kuadrat B. Kemudian untuk variabel yang AB kuadrat juga ada koefisien yang pertama adalah 1, koefisien yang kedua adalah 2. Maka dijumlahkan menjadi 1 ditambah 2 menjadi 3AB kuadrat ditambah dengan B pangkat 3. Nah, di sini jelas koefisiennya yang pertama itu untuk variabel A pangkat 3 yaitu 1. Untuk variabel A kuadrat B koefisiennya 3. Untuk variabel AB kuadrat koefisien 3, dan untuk B pangkat 3 koefisiennya 1. Nah, demikiannya operasi pada bentuk aljabar. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang pecahan pada bentuk aljabar. Untuk itu kamu harus pahami ya, operasi-operasi pada bilangan aljabar ini, pada bentuk aljabar ini kamu harus kuasai terlebih dahulu supaya tidak membingungkan kamu untuk materi selanjutnya. Baik, Ustazah ucapkan terima kasih ya atas perhatian yang kalian berikan. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.